Baik, setelah saya buka, selanjutnya, saya berikan, kesempatan kepada pembicara utama kita, yaitu, eee kepada Saudara Hezkia Setianto Putra, eee, kami persilakan untuk membawakan materi. Oke, terima kasih Arkan. Jadi saya akan share screen dulu. Dan sebelumnya, selamat datang teman-teman di webinar kita siang ini tentang teknologi no code. Jadi sebenarnya ini adalah bahan dari skripsi saya sama Arkan tahun lalu. Tapi kita senang untuk bawa ini ke webinar. Tujuannya supaya bisa diimplementasikan sama teman-teman di dunia kerja, terutama jika itu berhubungan dengan no code. Jadi tentang kemajuan teknologi ini dan manfaatnya buat banyak industri di masa sekarang. Jadi dalam webinar ini ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, intro to no code, terus kenapa pilih no code development, dan tools-toolsnya, dan ada sebuah case study sama masa depan dari no code sama AI. Nah, jadi kebanyakan orang biasanya menggunakan Google Sheet atau Microsoft Excel buat menyimpan data. Tapi pernahkah teman-teman berpikir kalau data di Google Sheet itu bisa menjadi sebuah aplikasi yang powerful? Tapi biasanya kalau orang bikin aplikasi, ada 3 problem. Yang pertama, budgetnya mahal kalau mereka mau bikin aplikasi baru. Yang kedua, terkadang aplikasi tersebut tidak menjawab intensi dari user. Jadi banyaknya request mendadak. Yang ketiga, biasanya waktu developernya cukup lama. Jadi itu beberapa obstacle yang atau halangan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum membuat aplikasi. Nah, makanya ada solusi namanya no code. Apa itu? Secara garis besar, no code itu adalah bikin aplikasi tanpa coding, hanya dengan drag and drop. Tapi apakah sesimpel itu? Apakah bikin aplikasi hanya dengan punya desain yang bagus? Nah, rupanya enggak ya. Ternyata no code ini eh, bisa mengubah cara perusahaan dalam membangun aplikasi. Jadi pengguna bisa membuat alur kerja yang kompleks tanpa menulis satu baris kode sedikit pun. Jadi proses pembuatannya lebih sederhana dan lebih cepat dan desainnya lebih bagus. Nah, memang cara kerjanya dengan drag and drop, tapi kenapa kita perlu menggunakan teknologi ini? Kalau kita lihat di gambar ini ada beberapa benefit, ada 5. Misalkan lebih mudah diakses, terus development lebih cepat, hemat budget, dan maintenance biasanya sudah dimasukkan dari provider tersebut. Dan yang paling terpenting dalam bisnis, meningkatkan ROI atau pendapatan. Nah, jadi kita hanya modal integrasi dan koneksi data, jadi kita bisa langsung berfungsi aplikasinya. Nah, siapa saja yang cocok untuk menggunakan no-code ini? Ada business owner, ada tim marketing, atau bahkan seperti kita semua itu para mahasiswa atau mungkin fresh grad yang baru lulus dan ingin melamar kerja. Tapi sekalipun no-code ini punya banyak kelebihan, ada kekurangannya juga. Misalnya kalau lihat di gambar, ada keterbatasan dalam tingkat kustomisasi. Jadi kurang fleksibel. Jadi no-code ini sebenarnya kurang cocok buat proyek-proyek yang sifatnya kompleks. Kayak misalnya di case klien kita itu kayak industri pabrik kaca, pabrik tekstil, sama high value goods. Itu kurang cocok pakai no-code. Atau dari sisi performance, misalkan ini kurang cocok untuk yang performanya tinggi. Misalnya kalau aplikasi tersebut ada lonjakan data, itu kurang cocok. Makanya kebanyakan no-code itu dipakai untuk misalkan sistem absen di perusahaan, terus pengajuan cuti, reimbursement, itu baru bisa menggunakan low code yang secara umum. Dan di studi kasus kita nanti, kita akan menggunakan no code untuk case yang sifatnya uh, kompleks tapi levelnya menengah. Itu sistem CRM. Itu beberapa kekurangannya. Dan ada beberapa tools yang bisa dipakai. Ada Zapier, ada Bubble, ada Softer, ada Flutterflow. Nah, tapi yang kita pakai di sini adalah Glide. Nah, kita akan membahas lebih dalam kenapa kita pilih Glide dan keuntungannya apa, serta studi kasus serta impact ke company tersebut dengan Glide. Nah, kenapa kita pilih Glide? Yang pertama ada komunitas secara rutin, jadi bisa ngebantu user kalau ada error. Kayak ada GitHub-nya buat komunitas.
Terus ada Prima Template. Jadi ada banyak template yang bisa langsung dipakai, sama bisa manage banyak klien. Jadi kalau teman-teman yang masih fresh grad pengen coba belajar ini, bisa juga jadi inside job, kayak jual template-nya atau bikin jasa untuk aplikasi sederhana. Nah, ini ada studi kasus tentang company kita, Qualta Lab CRM, dan demonstrasinya ini akan dijelaskan sama Arkan. Akan Arkan. Arkan mikir masih di mood. Mohon maaf, mohon maaf, saya lupa mengunmatkan mic-nya. Baik, di sini saya akan memperagakan aplikasi CRM yang sudah kami buat. Di sini ini ada halaman login dari aplikasi CRM. Halaman login ini digunakan oleh semua user, baik itu dari tingkat karyawan maupun tingkat manajemen. Untuk login, user cukup memasukkan alamat email yang sudah terdaftar di dalam sistem CRM. Kemudian, user dapat mengecek alamat email mereka untuk mengecek PIN yang dikirim ke alamat email tersebut. Baik, dengan begini kita sudah bisa login ke dalam aplikasi CRM. Untuk kelas karyawan atau staff, mereka bisa mengakses 4 menu utama di dalam sistem CRM ini, yaitu companies, contacts, contracts, dan staff. Dimulai dari companies, di sini staff dapat mereview klien yang dimiliki sistem CRM ini, yang dimiliki oleh perusahaan Kolata. Di sini ada daftar companies-nya, dan kita bisa mengatur tampilan list ini ke dalam beberapa kategori seperti client, lead, proposal, dan qualified. Untuk mengecek lebih lanjut detail dari perusahaan tersebut, kita bisa mengklik nama dari perusahaan tersebut atau kita mengklik tombol view details ini. Bisa kita lihat di sini ada nama perusahaannya, kemudian tombol untuk kita bisa visit ke link ke website perusahaan tersebut. Kemudian di sini ditampilkan kontrak yang sedang dimiliki perusahaan dengan yang sedang dimiliki oleh klien dengan perusahaan Kolata. Kemudian di sini ada company context, yaitu kepada siapa kita berhubungan dengan klien tersebut. Dan di sini ada total nilai kontrak antara klien dengan perusahaan. Kita bisa kembali. Kemudian staff juga bisa menambahkan daftar company sendiri.
dengan cara klik Add Company. Kemudian dia bisa mengisikan nama company-nya, type of company, kemudian company size, kemudian industri, kemudian deskripsi, alamat website, dan client manager. Client manager ini berarti siapa staff yang akan bertanggung jawab dengan perusahaan ini. Mungkin Bang Heski bisa menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dari type of company di sini. Sedikit menjelaskan lebih lanjut. Halo Bang Heski. Ya, Mungkin Abang bisa bantu jelasin oke. sedikit mengenai ini type of company di sini. Oke, jadi type of company itu ini maksudnya adalah kalau di dunia sales, mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya kayak calon prospek, prospek kemudian menjadi klien kita. Nah, cuman biasanya kalau di dunia sales itu kalau dijualannya barang lebih cuma 3 tahapan ya. Tapi kalau di sini tuh dunia B2B jasa itu lebih prospeknya lebih luas. Pertama misalnya leads. Ini tuh misalkan orang yang mungkin tertarik tentang layanan kita. Kalau qualified dia tertarik dan tanya-tanya. Kalau proposal kita udah kirim proposal, negotiation udah diskusi harga, sampai deal dia jadi klien. Nah itu contoh type of company-nya. Dan nanti ada juga yang loss. Ini project biasanya project yang nggak jadi dari nego nggak setuju sama harga kita, dijadinya loss. Jadi itu penjelasan tentang type of company. Makanya tim sales itu tugasnya menentukan type of company ketika mereka masuk ini ke dalam sistem CRM. Oke, silakan akan lanjut. Baik, terima kasih kepada Bang Heski. Kita lanjutkan. Uh, Kurang lebih itu fitur-fitur yang dimiliki oleh uh, yang dimiliki oleh staff dari aplikasi CRM yang mereka bisa akses. Kemudian di sini ada kontak. Kontak ini merupakan menu kontak di sini akan menampilkan daftar kontak yang bisa dihubungi oleh staff. Ya, tadi kita bisa lihat dari halaman company di situ ditampilkan company contacts. Nah, kumpulan kontak tersebut bisa ditampilkan di sini. Di sini ditampilkan nama mereka dan jabatan mereka. Di sini kita juga tergantung data yang sudah disimpan, kita bisa menelpon dari sini dengan menekan tombol ini atau mengirimkan email. Atau kita juga bisa mengirimkan WhatsApp atau mengirimkan report laporan mengenai perkembangan kontrak kepada daftar kontak ini. Untuk detail dari tiap kontak kita bisa lihat dengan mengklik salah satu nama mereka. Bisa dilihat di sini ada nama mereka, kemudian title mereka atau jabatan mereka. Kemudian di sini dicantumkan company dan title mereka. Di sini ada private note. Note-note yang bisa kita tambahkan mengenai klien. Kita bisa kembali. Kemudian selain melihat daftar kontak, kita juga bisa menambahkan kontak di dalam aplikasi CRM ini. Caranya dengan add contact, kemudian mengisi data-data tersebut, mulai dari nama mereka, perusahaan mereka, jabatan mereka, mungkin tentang kontak segala sejumlah hal mengenai kontak tersebut, alamat email mereka dan private notes. Private notes ini hanya bisa dilihat private note ini hanya bisa dilihat oleh staff yang mengisikan note tersebut.
mohon maaf. Baik, kita lanjutkan. Setelah dari kontak, kemudian kita kemudian staff bisa mengakses menu kontrak. Menu kontrak ini adalah kumpulan kontrak yang terjadi antara perusahaan dengan klien. Di sini ditampilkan list dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dan kita bisa menyaringnya juga sesuai dengan beberapa kategori tertentu. Misalnya aktif, finish, atau propose. Jika aktif berarti kontrak tersebut masih aktif, finish berarti sudah selesai, propose berarti masih dalam tahap pengajuan. Baik, untuk detailnya kita bisa melihat salah satu kontrak berikut. Di sini ada nama perusahaannya, nama kontraknya, kemudian status dari kontrak tersebut. Kemudian kita bisa melihat tanggal mulai, tanggal selesai, dan nilai kontraknya, serta kepada siapa kita bisa berkomunikasi dengan perusahaan klien. Staff bisa juga menambahkan kontrak ke dalam aplikasi CRM ini dengan cara klik kontrak, kemudian mengisi informasi berikut: nama kontrak, kemudian perusahaannya, kemudian kontaknya, deskripsi dari kontrak tersebut, tanggal mulai kontraknya, tanggal berakhirnya kontrak, nilai kontrak, dan status kontraknya. Dan menu terakhir yang bisa diakses oleh staff adalah menu staff. Dari staff ini, staff bisa melihat daftar staff atau karyawan yang terdaftar di CRM. Bisa disaring sesuai dengan jabatan mereka. Dan jika kita ingin menghubungi staff tersebut, salah satu staff, kita bisa klik email atau menelponnya langsung dari sini. Untuk melihat detail dari kontrak, kita bisa klik kepada nama staff bersangkutan. Kita bisa lihat nama staff, kemudian jabatan mereka, kemudian email atau telepon jika kita ingin menghubungi staff tersebut. Kemudian kita di sini ada menu delete juga. Client Manager ini di sini menampilkan perusahaan yang menjadi klien dari karyawan atau staff ini. Di sini ada total kontrak yang ditangani oleh staff dan total nilai kontrak yang ditangani oleh staff terkait. Baik, ini adalah begini penjelasan CRM untuk staff. Bang Heski, kira-kira untuk akses adminnya kita perlu bahas juga atau kita cukupkan saja demonya sampai sini? Nah, untuk adminnya mungkin akan bisa lihat, kayak bisa ganti role deh, kasih aja ke teman-teman supaya tahu kalau nanti gambarnya teman-teman di sini mau coba running agency sendiri gitu. Karena nanti kan udah diimplementasikan juga tuh cara-cara gimana. Bisa juga di-share kayak role adminnya seperti apa gitu-gitu. Mungkin bisa langsung kita kasih lihat dari sini aja, Bang. Mungkin bisa Boleh, kayak boleh. gini aja. Nah, Baik, boleh. di sini adalah tampilan dari aplikasi CRM jika kalian mempunyai akses admin. Jadi tingkatan akses itu ada dua, level admin dan level staff. Untuk level staff, menu hanya dibatasi kepada 4 menu ini saja. Sedangkan pada level admin kita mendapatkan menu berikut: overview, revenue, cost, companies, contacts,
kontrak, dan staff. Kenapa lebih lengkap? Tentu karena punya hak akses yang lebih tinggi, bisa mengakses informasi-informasi yang sifatnya terlindungi, yang tidak bisa diakses sembarang orang. Itu gunanya perbedaan level akses. Baik, menu overview akan menampilkan rangkuman dari pendapatan dari arus kas keuangan perusahaan, baik dari segi pendapatan maupun pengeluaran. Sedangkan revenue memperlihatkan pendapatan perusahaan dan cost memperlihatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini juga ada menu companies. Hanya saja sedikit berbeda dari menu companies yang ada yang bisa diakses oleh staff. Maka menu staff yang dimiliki oleh admin, dia bisa mengedit. Selain bisa menambahkan companies, mereka juga bisa mengedit terus daftar companies dan mendeletnya juga. Hal yang sama juga berlaku untuk kontaks. Edit dan delete. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kontraknya juga. Edit kontrak dan delete kontrak. Baik, kurang lebih itu perbedaan antara CRM yang diakses oleh user dengan level akses admin dengan user dengan level akses staff. Oh, di sini ya kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Bang Heski. Oke, nah tadi kita udah membahas tentang demo dari CRM tersebut dan implementasinya di perusahaan agensi lokal. Nah, jadi kalau buat teman-teman nanti yang mau coba berkarir di situ atau mau coba bikin usaha sendiri, kira-kira itu gambarannya. Kayak memonitoring dari sebuah prospek sampai menghasilkan uang. Jadi kunci dari kita tinggal belajar tentang skill-skill tersebut. Nah, sekarang saya akan jelasin juga yang terakhir itu the future of AI. Coba saya izin share screen. Tunggu sebentar, Pak, silakan. Oke, nah jadi ini yang intinya. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin setelah lulus atau pengen mengeksplor AI, jadi ada beberapa kategori ya yang lagi trending di 2024. Kayak banyak yang kita tahu tuh kayak general assistant, terus ada productivity, ada health and fitness, terus learning and education. Ini nanti teman-teman bisa pilih kira-kira mau di industri apa sih cobanya. Cuman kalau untuk yang mungkin baru lulus atau apa, bisa coba explore di communication sama sosmed. Sama juga di fotografi sama creativity. Nah, kenapa sih perlu tahu kategorinya? Karena kalau kita misalkan mau belajar suatu bidang tapi kita nggak tahu mulai dari mana, kita kayak nggak tahu tracknya gitu, jadi nggak tahu arahnya. Cuman kalau kita tahu mau kemana, lebih gampang buat mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi eh, semoga dengan adanya webinar kali ini, ketika teman-teman mau explore bidangnya, Glide bisa menjadi tools untuk membantu tujuan tersebut lebih cepat. Misalnya mau bikin aplikasi kayak Duolingo atau mau bikin aplikasi seperti Grammarly, bisa pakai Glide yang versi sederhana buat teman-teman pakai di pekerjaan teman masing-masing. Nah, jadi eh, sekian penjelasan dari kita. Jadi kita senang bisa ngebantu teman-teman untuk mengeksplor no-code development. Dari saya itu, saya kembalikan ke Arkan dan terima kasih. Baik, terima kasih Bang Heski atas penjelasannya. Di sini saya buka sebentar saja sesi tanya jawab. Jikalau ada yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dipersilahkan. Bang Irwan, silakan kalau mau nanya sedikit mengenai apa yang sudah kami
Riti. Iya, terima kasih Mas Arkan. Sorry Mas Arkan, aku telat gabung Zoom-nya ini, jadi terus terang aku nggak gitu nyimak sih dari awal ya. Baik. Apa namanya? Mungkin Bang Hefki bisa rangkum sedikit aja apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Oke, jadi kesimpulan dari seminar hari ini tadi, Mas Irwan, kita ngebahas tentang teknologi no code. Jadi bikin aplikasi tanpa coding buat banyak industri. Nah, tadi kita ada studi kasus juga di dunia agensi, gimana kita bisa pakai itu. Jadi kalau buat, jadi secara garis besar, kalau buat teman-teman yang fresh grad, bisa belajarin ini buat mendapatkan pekerjaan. Jadi kita hanya bisa fokus belajar codingnya mungkin ke query-nya aja, ke front end-nya. Sisanya kita bisa memahami database logiknya udah cukup. Buat pemilik usaha, mungkin kayak Mas Iron mungkin mau bikin usaha, pakai tools Glad ini untuk mempermudah usaha. Misalnya sistem absensi karyawan, reimburse gaji, itu bisa pakai aplikasi ini. Jadi garis besarnya, Glad bisa dipakai buat banyak kalangan. Itu dia. Oke, makasih Mas Eskil penjelasannya. Saya rasa cukup menarik sih. Thank you. Ya, Terima kasih juga. terima kasih. Baik. Jikalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya berterima kasih kepada semua orang yang sudah menyempatkan waktunya, sedikit waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mungkin jika jika berkenan bisa membuka kamera untuk dilakukan sedikit mau bilang dokumentasi susah amat, sedikit dokumentasi ya. Baik, terima kasih semuanya terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas karena banyak kekurangan dari webinar kali ini. Baik, tunggu sebentar. Izinkan saya untuk mengambil screenshot. Bentar. Tunggu. Astagfirullah. Darurat bentar. Tunggu sebentar, kayak saya coba sekali lagi ya. Oke, sepertinya cukup. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Kami tutup webinar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.